Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Sifa dengan NIM 2350191056 dari kelas B angkatan 23. Izin memaparkan review terkait spektrofotometri UV visible. Yang pertama, ada prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsipnya yaitu analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dengan panjang gelombang 200-400 nanometer dan sinar tampak atau visible dengan panjang gelombang 400-800 nanometer. Yang kedua, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible yaitu senyawa yang memiliki gugus kromofor, yaitu gugus yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap berselang-seling seperti rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 1. Karena memiliki elektron yang mudah tereksitasi pada daerah UV visible dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer. Senyawa yang memiliki gugus aksokrom yaitu gugus yang tidak menyerap sendiri tetapi meningkatkan daya serap kromofor dan menyebabkan terjadinya absorpsi energi cahaya pada daerah UV visible dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya, fenol, amina aromatik, senyawa dengan cincin benzen. Yang ketiga, penjelasan tentang orbital sigma, pi, dan n. Yang pertama ada orbital sigma, yaitu orbital molekul yang berotasi simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Merupakan ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak memiliki atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya seperti ikatan CH pada senyawa metana. Yang kedua, orbital pi yaitu orbital molekul yang berotasi tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Merupakan ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak memiliki atom dengan pasangan elektron bebas. Contohnya seperti ikatan C pada etilena. Yang ketiga, orbital n atau non-ikatan, yaitu orbital yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, merupakan atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas. Contohnya, pasangan elektron bebas pada oksigen adalah H2O. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama, ada sistem terkonjugasi. Senyawa yang memiliki ikatan terkonjugasi akan memiliki elektron pi yang mudah tereksitasi. Semakin panjang sistem terkonjugasinya, maka semakin kecil energi yang dibutuhkan sehingga absorpsi pada panjang gelombang lebih panjang. Yang kedua, ada pelarut. Pada pelarut yang menstabilkan keadaan eksitasi lebih besar, maka terjadi pergeseran ke gelombang yang lebih besar atau batokromik. Pada pelarut yang menstabilkan keadaan daerah lebih besar, maka akan terjadi pergeseran ke panjang gelombang yang lebih kecil atau hipsokromik. Yang ketiga, ada perpaduan kromofor dan auksokrom. Kombinasi antara kromofor dan auksokrom mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik disertai peningkatan intensitas atau hiperkromik. Yang keempat ada larutan elektronik. Jenis transisi elektronik mempengaruhi posisi serapan dalam spektrum transisi elektron terjadi dari orbital energi rendah ke orbital energi lebih tinggi. Semakin kecil energi yang diperlukan untuk eksitasi, maka semakin panjang gelombang serapan atau lambda maksimal akan semakin panjang. Yang kelima, ada instrumen. Sumber cahaya berfungsi untuk menghasilkan sinar ultraviolet dan sinar tampak yang akan melewati sampel. Monokromator berfungsi untuk memisahkan cahaya putih menjadi cahaya dengan panjang gelombang tunggal atau monokromatik. Cuvette atau sampel holder merupakan wadah tempat larutan sampel dan belangko diletakkan. Detektor berfungsi untuk mendeteksi dan mengubah energi cahaya yang keluar dari sampel menjadi sinyal listrik. Sistem pembaca dan perekam atau display berfungsi untuk mengolah sinyal dari detektor menjadi nilai absorpsi atau transmitasi yang dapat ditampilkan dalam berbentuk angka atau kurva spektrum. Komputer atau unit pengendali berfungsi untuk mengatur kerja semua unit komponen alat.
menyimpan data dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel atau spektrum. Yang keenam, ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kuantitatif yaitu membandingkan dan menentukan kadar zat dalam suatu larutan. Semakin tinggi konsentrasi zat, semakin banyak cahaya yang diserap sehingga nilai absorbansinya meningkat. Analisis kualitatif yaitu mengidentifikasi atau mengenali suatu senyawa berdasarkan panjang gelombang maksimum. Setiap senyawa memiliki lambda maksimum yang khas. Yang ketujuh, ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya yaitu 1. Sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang kecil. Yang kedua, cepat dan sederhana. Pengukuran absorbansi dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, tidak merusak sampel. Pengukuran dapat dilakukan tanpa merusak sampel. Yang keempat, dapat dilakukan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, memungkinkan identifikasi senyawa sekaligus penentuan kadar dengan hukum Lambert-Beer. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak cocok untuk senyawa yang tidak memiliki atau tidak menyerap cahaya UV visible. Misalnya, senyawa tanpa sistem ikatan rangkap atau gugus kromofor. Yang kedua, rentan terhadap gangguan pelarut dan pengotor. Adanya pelarut dan pengotor yang menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sama dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga, diperlukan kondisi yang sangat teliti. Misalnya, pemilihan panjang gelombang, kestabilan suhu, serta pembersihan kuvet harus terjaga agar hasil akurat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.